Task description atau deskripsi dari kasus ini. Pada kasus ini, analisis dilakukan terhadap data dan jaringan yang mengandung jejak serangan cyber. Data yang disediakan ini mencakup informasi mengenai alamat IP, sesi TCP, serta kemungkinan kerentanan yang menjadi target serangan. Selain itu, analisis juga meliputi pembuatan sketsa tindakan yang diambil oleh penyerang, identifikasi kerentanan yang diserang, serta investigasi mengenai potensi penggunaan malware dan apakah honeypot ini digunakan sebagai bagian dari strategi pertahanan. Selanjutnya, network forensic concept ataupun konsep dari network forensik. Network forensik ini merupakan proses mengumpulkan dan menganalisis data lalu lintas jaringan untuk menyelidiki serangan atau insiden keamanan. Ini melibatkan identifikasi IP, analisis protokol, rekonstruksi sesi, pemeriksaan pelet, dan penggunaan log untuk memahami sumber dan dampak serangan. Tujuannya adalah untuk menemukan bukti dan merekonstruksi peristiwa yang terjadi. Adapun metode investigasi yang digunakan untuk pemecahan kasus ini, yaitu network forensik atau forensik jaringan. Nah, jadi teknik-teknik forensik jaringan yang digunakan untuk pemecahan kasus ini, yang pertama ada menangkap network traffic ataupun lintas jaringan. Kemudian ada analyzing paket atau menganalisis paket-paket. Kemudian ada identifying anomalies ataupun mengidentifikasi keanehan dari paket dan traffic tersebut. Kemudian tracing attack sources atau menelusuri sumber serangan dan mengembalikan sesi. Selanjutnya ada forensik tools yang digunakan untuk memecahkan kasus ini. Yang pertama ada Wireshark. Jadi Wireshark ini digunakan untuk melihat traffic dari jaringan dan juga kayak conversationnya, endpointnya. Dulu bisa ngasih summary juga dari Wireshark. Kemudian ada network miner. Nah, network miner nih dia fungsinya nggak beda jauh dari Wireshark, cuman dia bisa lebih melihat TCP dan IP-nya secara lebih detail. Nah, yang terakhir ada whatsmyipaddress.com. Ini website untuk melacak geolokasi sebuah IP address. Baiklah, kita akan menganalisis file DAM yang telah di-download tadi. Pertama-tama, kita mau menganalisis nih, alamat IP yang terlibat di penyerangan ini apa aja, itu bisa kita lihat di statistik endpoint, IP, IPv4, ataupun IPv6. Nah, IPv4 aja nih, kita ada 2 IP nih yang terlibat nih, yaitu 98192. Kita mau tahu nih lokasinya di mana, itu kita bisa lewat Google. Mmm, nih, tadi udah saya cari nih, misalkan 98. Untuk 98 sendiri, IP-nya itu berada di Monorail, New Jersey, US. Dan untuk 192 itu berada di San Jose, California, di US juga. Jadi dua-duanya ini ada di US. Dan misalnya kita mau tahu nih kan, berapa sih sesi TCP yang ada dalam file DEM ini? Itu ada 9 sesi TCP. Ini dia sesinya, bisa dilihat. Lalu misalnya nih, eh, kita pengen tahu berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk melakukan serangan. Waktunya itu bisa dilihat di statistik dan capture file profile. Nah, untuk melakukan serangan, dia memerlukan waktu 16 detik nih di sini. Karena kita udah tahu nih kan berapa lama waktu yang diperlukan. Jadi selanjutnya kita pengen analisis lagi nih sistem operasi apa sih atau sistem operasi mana yang menjadi target dari serangan. Untuk itu kita bisa melihat, em, ini kan paling panjang ya linknya. Kita bisa lihat nih apakah ada Windows di sini. Nah, di sini OS yang jadi serangan itu ataupun operasi sistemnya itu adalah Windows 2005.1. Setelah kita tahu nih kan, misalkan kita mau nanya dia pakai layanan apa sih untuk nyerangnya, untuk nyerangnya dia itu menggunakan ini, LR nih, LSARPC, di mana akhirnya dia nanti mengirimkan file yang panjang nih, long frame, yang akhirnya dibaca oleh DSL upgrade dan level server. Akhirnya terjadi kerentanan karena di sini ketika fungsi ini nih DS roll upgrade dan level server itu menerima input yang melebihi buffer dia, ini menyebabkan sistemnya tuh agak hang atau bingung gitu kan. Jadinya penyerang nih bisa ngambil alih kontrol sistem komputer dari jarak jauh karena terjadi stack overflow di sini. Tuh. Kalian bisa lihat kan long frame.
Oke, mungkin selanjutnya bakal dijelaskan sama rekan saya selanjutnya. Selanjutnya, membuat sketsa gambaran umum tindakan yang dilakukan oleh penyerang. Itu yang pertama itu, koneksi TCP1. Penyerang memulai dan membentuk koneksi TCP dengan korban. Kemungkinan besar melakukan pengintaian untuk port 445 yang terbuka. Selanjutnya koneksi TCP2. Untuk koneksi TCP2 ini koneksi SMB dibuat penyerang mengeksploitasi LSASS dengan buffer overflow. Selanjutnya koneksi TCP ketiga, kode berikut dijalankan, kode ini dijalankan dan menunjukkan jeda baris ini. Nah, koneksi TCP4 pengguna masuk melalui vektor FTP dan minta binar untuk diunduh. Selanjutnya koneksi TCP5 binar diunduh ke mesin korban. Jadi ini merupakan file untuk masuk ke dalam sistem file kayak malware gitu atau vektornya gitu. Selanjutnya kerentanan spesifik apa yang diserang itu untuk ini kerentanan yang dieksploitasi adalah MS04011 khususnya dalam fungsi LSASS ini dikenal sebagai DS Role Upgrade dan Level Server. Ini di mana kerentanan ini memungkinkan penyerang melakukan buffer overflow yang terjadi saat LSASS gagal memvalidasi input dengan benar melalui buffer overflow. Penyerang dapat mengeksekusi kode berbahaya dengan hak akses tinggi, memberikan kontrol penuh atas sistem korban. Oke, selanjutnya tindakan apa yang dilakukan untuk shellcode? Tindakan apa yang dilakukan shellcode ini dalam kasus ini itu shellcode digunakan untuk sebagai pembuka koneksi FTP, mengunduh file berbahaya SMS tadi, ini. Terus menjalankan file berbahaya di sistem korban serta menghapus jejak. Penjelasan dari shellcode berbasis perintah yang dikirim oleh penyerang. Pertama ini untuk bagian di sini. Nah, untuk bagian sini ini membuka koneksi FTP ke IP target 000 pada port 884 dan menyimpan perintah ini dalam file sementara 0. Kemudian echo user 11 ini memasukkan kredensial login FTP username 1 password 1 ke dalam file 0. Selanjutnya echo get SSMS itu menyimpan perintah untuk mengunduh file ini dari server FTP ke file yang 0 ini. Selanjutnya ada echo quit atau menutup sesi FTP, menambahkan perintah ini ke file 0. Selanjutnya ada ftpns, itu untuk mengeksekusi file yang ini tadi, yang berisi perintah FTP tadi untuk login, mengunduh, dan menutup sesi FTP. Selanjutnya ada del fq, ini untuk menghapus file sementara 0 untuk menghilangkan jejaknya gitu. Terus selanjutnya ada yang ini, SSMS untuk menjalankan file SMS yang telah diunduh, kemungkinan malware atau backdoor. Jadi ini berisi malware atau backdoornya gitu. Kemudian pembahasan soal nomor 9. Soal ke-9, menurut kalian apakah honeypot digunakan untuk menyamar sebagai korban yang rentan dan mengapa? Nah, jadi menurut saya di sini attacker menggunakan honeypot dan kenapa? Itu bisa kita lihat di stream kedua. Mana di sini perintahnya echo open IP address 000 port 8884 dan dia connect di sini. Dia bisa masuk. Sedangkan IP 000 ini nggak bisa diretekan dan biasanya cuma dipakai untuk konfigurasi. Soal nomor 10, apakah ada malware yang terlibat? Apa nama malware tersebut? Jadi di sini kita lihat lagi balik ke stream kedua tadi. Dimulai di sini ada malware yang dikirim dan itu nama filenya ini ssms.exe. Kenapa? Karena kalau di sini bisa dilihat dia ngambil file ini dari file O, kemudian keluar dari file O, kemudian nanti si O-nya ini dihapus, kemudian si SSMS-nya di running. Kemudian di stream berikutnya juga di sini dia masukin dari IP ini return ke file ssms.exe. Menurut kalian, apakah ini serangan manual atau otomatis? Mengapa? Jadi dari statistik properti dari file properti dari attacktrace.pcap ini bisa dilihat di sini dia waktu elapsnya cuma 16 detik dan waktu 16 detik ini nggak cukup buat ngelakuin seluruh skema penyerangan yang dilakuin buat untuk mengoperasikan seluruhnya dan kayak buat ngetiknya lagi itu
waktu 16 detik itu nggak cukup. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya penyerangan ini dilakukan secara otomatis. Kesimpulan, serangan ini mengeksploitasi kerentanan MS-04011 pada layanan LSASS di Windows melalui port 445 SMB. Penyerang menggunakan IP 98.114.205.102 dan 192.150.11.111 untuk melakukan buffer overflow, memungkinkan eksekusi kode dengan hak tinggi dan instalasi malware. Mereka juga mengunduh file berbahaya melalui FTP dan membuka backdoor untuk akses berlanjut. Serangan berlangsung selama 16 detik, mengindikasikan penggunaan honeypot. Pencegahan meliputi patch MS-04.01, IDS atau IPS untuk pemantauan. IDS ini Intrusion Detection System dan IPS ini Intrusion Prevention System untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan.